Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya mengkaji salah satu nama Allah, yaitu Ar-Razzaq. Salah satu asma Allah yang berarti yang Maha Pemberi. Merupakan nama ke-18 dari 99 Asmaul Husna. Yang mana Imam Ghazali menjelaskan kata Ar-Razzaq adalah dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta dia pula yang mengantarnya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Ya. Sifat Allah Ar-Razzaq terdapat di dalam firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Perbedaan Allah dengan kita di dalam hal memberikan rezeki, itu ada perbedaan yang sangat mencolok. Karena Allah itu sifatnya semua dikatakan maha. Berarti tidak ada yang bisa sebanding, tidak ada yang setara dengan dia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat 4, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Allah berbeda, Allah itu Esa. Esa dalam hal zatnya, Esa dalam hal perbuatannya, Esa dalam hal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Begitu juga ketika Allah memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki tidak butuh makhluk. Ketika makhluk belum ada, maka Allah bisa memberikan rezeki itu. Ya. Berbeda dengan kita. Kalau kita ingin memberikan rezeki yang kita punya, maka kita butuh makhluk lain, entah itu manusia yang lain atau hewan. Kita butuh makhluk lain untuk memberikan rezeki dari Allah itu kepada manusia kah, kepada hewan kah, sebagai sarana beribadah kepada Allah. Makanya kita tuh diciptakan bergantung kepada Allah melalui makhluk-makhluknya. Sedangkan Allah tidak bergantung. Allah sifatnya Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk. Nah, Allah memberikan rezeki sebelum makhluk itu ada. Itu kan melalui kolamnya, dituliskan ketika bumi dan alam semesta ini belum diciptakan, Allah sudah memerintahkan kepada pena untuk dituliskan seluruh kejadian di muka bumi ini sampai kiamat nanti. Yang mana ketetapan itu juga termasuk pemberian rezeki di dalamnya. Berbeda dengan kita. Kita bergantung kepada makhluk lain di dalam beribadah. Sedangkan Allah tinggal berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Yang kedua, ketika Allah itu memberikan rezeki, itu bisa dengan cara gaib. Tidak melakukan tidak membutuhkan sarana. Seperti hanya terjadi kepada Maryam, salah satu wanita yang Allah muliakan, wanita solehah. Hal itu difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 37. Yang kalimatnya saya bisa bacakan sebagiannya. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab. Mihrab ini adalah kamar khusus ibadah. Dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Nah, ini salah satu bukti Allah itu maha gaib
yang perbuatannya juga mengandung unsur kegoiban yang besar, maha goib. Tidak ada yang lebih goib daripada Allah. Memberikan rezeki dengan cara yang di luar nalar manusia. Tidak ada butuh sarana orang ya, maupun makhluk apapun itu mengantarkan rezeki tersebut kepada Maryam di saat itu. Sedangkan kita ya, tidak bisa seperti Allah. Karena kita memang diciptakan dengan keterbatasan. Butuh makhluk, butuh sarana. Walaupun terkadang ya, kita itu juga seperti bisa ya, melakukan pemberian rezeki itu, bersedekah atau infak misalkan, tanpa diketahui orang lain. Seperti halnya kita lakukan melalui transferan bank. Kita nggak mengatakan, kita tidak memberitahukan kepada orang yang kita beri, ya. Kita transfer kepada orang tersebut atau salah satu pondok pesantren atau masjid mungkin yang misalkan ada nomor rekening yang diiklankan, biasanya kan begitu. Itu kita bisa disebut memberikan secara gaib. Orang tersebut tidak tahu siapa yang memberikan. Nah, tapi tetap perbuatan itu tetap membutuhkan sarana yang bernama HP, yang bernama pulsa, aplikasi. Ya. Tetap kita membutuhkan sarana untuk berbuat seperti itu. Berbeda dengan Allah. Ya. Nah, makanya Allah itu berfirman bahwa Dia itu tidak ada yang setara, yang serupa dengan Dia. Ya. Lalu yang ketiga, ketika Allah itu memberikan kepada makhluknya satu rezeki, itu tidak memberi batasan-batasan kepada siapa ini, orang bertakwa kah atau orang kafir kah? Itu Allah beri semua. Jadi Allah memberikan rezekinya kepada orang yang memang beriman, bertakwa, atau orang yang beriman tidak bertakwa, yaitu pendosa, atau bahkan orang ya, yang tidak beriman, yang kafir sekalipun. Allah itu memberikan rezekinya kepada semua makhluknya. Berbeda dengan kita. Kalau kita memberikan sesuatu pada seseorang, biasanya kita hanya memilih kepada orang yang kita sukai. Ya, karena sifat manusia salah satunya adalah bersifat kikir. Tidak dengan Allah. Allah Maha Pemberi, sedangkan manusia seringkali berbuat kikir. Nah, ini terkait dengan firman Allah di dalam surat Yunus ayat 70. Allah Ta'ala berfirman, bagi mereka kesenangan sementara di dunia, kemudian kepada kamilah mereka kembali, kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang berat disebabkan kekafiran mereka. Di dalam surah Al-Hijr ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Nah, ini firman Allah tentang orang-orang yang kafir ya, yang mendapat kesenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, kesenangan yang bersifat sementara. Mereka bisa menikmati nikmat-nikmat dari Allah, cuman nanti di akhirat akan disiksa ya, karena kekafiran mereka, ya, karena pengingkaran atas nikmat-nikmat Allah ketika di dunia. Ya. Sedangkan sifat kikir manusia itu difirmankan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Nah, itu bedanya. Jadi kalau Allah itu memberikan rezekinya kepada semua makhluk-makhluknya tanpa melihat ketakwaannya, orang takwa, orang kafir, orang beriman, orang tidak beriman, tetap diberikan sama Allah dengan kadar yang berbeda, tapi ada konsekuensi setelah itu. Sedangkan manusia ketika memberikan sesuatu milih-milih orang ya, kalau baik biasanya diberi, kalau tidak baik, kalau bermusuhan nggak diberi. Nah, itulah sifat kita ya. Ini hanya sebagian saja pengertian tentang Allah Ar-Razzaq, sedangkan makna yang sesungguhnya yang komplit hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.